Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sate ayam, sate kambing, anu tengah jawab salam bibir nasing jeding. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abdulus salam salasa. Hari pang saya mengucapkan salam eta minimal 3 kali. Ayo orang sami-sami sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukron kasiron, jazakallah khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Amin. Di awal kata dan bahasa tiada untayan kata dan bahasa, bahkan tiada bait syair yang indah dan megah dari syairnya para pujangga. Tiada senandung yang indah merdu dari tembang serta lagunya seorang gadis yang sedang dilanda rindu. Bersulam intan berteteskan permata bagi jiwa sang jejaka yang sedang dimabuk asmara. Penghibur di kala lara, penyegar di kala duka. Selain kata marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah berkat nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam haflah yang insya Allah penuh barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya. Mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul udma di khairul kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang ada di rumah, kita berdoa sama-sama untuk negeri tercinta ini, yaitu negeri Indonesia. Mudah-mudahan ada dalam lindungan rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua serta mendoakan bagi orang-orang yang sedang dilanda sakit, musibah, mudah-mudahan cepat beres. Yang dilanda sakit mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kesehatan. Yang sedang usaha dilancarkan usahanya. Yang sedang tolabul ilmi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kegampangan dalam mencari ilmunya dan cita-citanya tercapai. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah pemirsa, perkenalkan nama saya Abdul Aziz dari Cikijing, Majalengka, di mana pada kesempatan ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kiai Haji Bustami, yaitu daerah Awipari, Ciberem, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Di mana tak lupa kita doakan guru kita semua, khususnya almarhum yang sudah meninggal, Kiai Haji Bustami, Kiai Haji Masduki, Kiai Haji Olon, Kiai Haji Tijani, Kiai Haji Adang Ismail, Kiai Haji Maksum Suami, Kiai Haji Unu Mujahid, Kiai Haji Abdullah Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwan syawlil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan tak lupa kita doakan guru-guru kita semua yang telah mengajari ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang usia, digampilkan rezekinya, kalian ada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah hadirin, langsung tema yang akan saya petik yaitu 3 hal yang hampir hilang di diri umat Islam. Yang pertama, hilangnya rasa malu. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui dari ujung kulon sampai ujung wetan, dari ujung kanan sampai ujung kiri, mungkin kita sudah melihat dalam bola mata kita, di sekeliling kita, di lingkungan kita, bahkan tidak
di lingkungan kita, bahkan sampai di luar pun itu tidak jauh beda. Bahkan sudah nampak di tayangan-tayangan televisi sekarang, wanita-wanita sudah tidak malu lagi memperlihatkan, mempertontonkan auratnya kepada kaum laki-laki yang bukan non-muhrim. Naudzubillah summa naudzubillahi min dalik. Banyak tayangan televisi, ya KTP-nya KTP Islam, tapi toh kenapa aurat kemana-mana? Naudzubillah subhanallah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita, khususnya bagi kaum perempuan. Allah oge marentakeun yen istri kedah nutupan dina gigir badan dina tempat perhiasan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua, aurat khususnya bagi kaum perempuan, dari atas seusap rambut, dari bawah seusap dampal, di tengah saaya-aya duka naon tah. Yang penting telapak tangan itu boleh kita lihat wajah. Namun ini perhiasan-perhiasan perlu kita sebagai wanita harus ditutupi tentunya, supaya tidak ada istilah ke pergaulan bebas dan lain sebagainya. Dan untuk kaum laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut, itu yang perlu kita tutupi. Oleh karena itu kita perlu khususnya bagi perempuan terutama rambut. Dalam kaidah dikatakan sing sahanu tara ditiung eta buukna digantung di luhureun senehurung kayaning nu agung. Tiung lain ciri santri, lain ciri istri kiai, lain ciri bisa ngaji, tapi ciri istri nu bakti tuh luar biasa. Kita bukannya sosokan pakai kerudung pakai apa, tapi kita sebagai umat Islam tentulah kita harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu menutupi aurat. Karena yang menutupi, yang melihatnya itu luar biasa, dosa yang tidak terasa. Kalau terus-terusan ini terjadi, apa yang akan terjadi anak-anak kita, masa depan kita? Apakah dia mau diperlihatkan dengan buhay-buhayan dunia? Dunia itu sungguh sangat kecil. Dalam kaidah pun dikatakan, ari dunia teh perkara nu pangletikna, tinimang perkara nu letikna. Jalma nu kapelet ku dunia teh hinana, leuwih hina tinimang anu harinana. Dunia osok norekeun, dunia sok ngalolongkeun, ka kaum ningalikeun, kagindingan ditembongkeun, sehingga jalma aya dina kasasaran, teu aya pisan anu bisa nuduhkeun. Baiklah pemirsa yang ada di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita garis bawahi ya poin yang pertama, yaitu tentunya kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu menutupi aurat. Itu merupakan salah satu kewajiban bagi kita untuk menutupi aurat. Yang kedua, para hadirin rahimakumullah, tidak sedikit orang-orang hilang ingatannya. Toh kenapa ketika adzan berkumandang, hayya 'alas shalah, yang nyuci-nyuci, yang macul-macul, yang nyupir-nyupir, yang apa lagi? Dan apalagi yang lainnya juga sama aja. Pokoknya orang sibuk banting tulang, banting kiri, banting kanan, luar biasa. Ketika adzan berkumandang, toh kenapa setan itu selalu merujuk supaya mengengke-engkekan, menanti-menantikan, melahi-lahikan karena sholat, anu akhirnya diakhirkan sholat, padahal merupakan suatu kewajiban sholat itu. Padahal sholat itu merupakan salah satu bekal buat kita nanti di akhirat. Sebagaimana dalam siiran juga dikatakan, sawah, harta benda tidak akan dibawa, hanya amal yang secuil yang bisa dibawa. Dalam itunya
Sugih sawah, sugih mobil, esok mati tunggangane katil. Harta benda orang ngintil, sing ngintil amal secuil. Dawuh Nabi sakabe umat Islam aja tinggal sholat. Tinggal sholat siksane berat, siksane alam akhirat. Luar biasa, satu kali kita tidak melaksanakan sholat juga sama aja siksaannya luar biasa. Bagi orang-orang yang talangke di akhir-akhir sholatnya, diusahakanlah ketika adzan berkumandang, yuk kita sama-sama dengan berjamaah, itu semua akan maju. Majunya pesantren, majunya pendidikan, majunya negara Indonesia ini dilihat berjamaahnya. Kalau berjamaahnya sudah runtuh di masjid-masjid, sudah runtuh berjamaahnya di pesantren, sudah runtuh berjamaahnya di sekolah-sekolah, tunggulah kehancurannya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Oleh karena kita harus tetap waspada, waspada dan waspada. Apa? Yaitu sholat yang 5 waktu. Kakuping suara adzan di masjid tika tebihan, sing horeng tengah wartosan, ngajak sholat babarengan. Ulah sok sholat di imah, salagi ayam masjid mah, pribumi atau sema, hayu urang berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita garis bawahi, kita ambil tarik kesimpulan yang poin kedua, yaitu tentunya kita dimanapun, kapanpun, sedang saat pun, wayahna diusahakan supaya melaksanakan sholat dulu terlebih dahulu. Ketika adzan berkumandang, yuk kita sama-sama melaksanakan berjamaah sholat 5 waktu. Yang terakhir para hadirin, yaitu tidak sedikit orang-orang yang ikhlas. Kenapa demikian? Orang yang banyak bersodako, banyak berbuat baik tanpa ada yang keluar dari